Hai Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Sagittarius, ini adalah pembacaan untuk kalian. Kita akan bahas love life kalian dulu 3 bulan ke depan. Kemudian kita akan bahas karir dan keuangan kalian 3 bulan ke depan ya. Oke? Baik, aku akan sebutkan energi yang terlihat ada di situasi ini selain Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aku melihat di sini ada Taurus, Aquarius, Scorpio, Leo. Kemudian aku melihat ada Sagittarius, jelas itu energi Sagittarius. Ya, itu kira-kira yang terlihat ada di sini ya. Lalu ada Libra juga ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Itu kira-kira yang terlihat ada di situasi ini. Kemudian dalam love life kalian, aku melihat kalian sudah melalui konflik panjang sama orang ini ya. Orang yang punya situasi percintaan lah ya sama kalian. Percintaan dalam arti romance ya. Apakah ini pasangan kalian atau mantan ya. Dimana aku melihat konflik yang terjadi di antara kalian itu sudah lama ya. Kemudian progresnya untuk perbaikan itu juga kayaknya energinya lama ya. Energinya lama yang terlihat di sini. Dan kalian harus bersabar ya dengan situasi itu ya, situasi konflik yang berkepanjangan itu, dan nggak tahu penyelesaiannya di mana gitu. Dan ya karena itu berlangsungnya lama atau panjang, jadi kalian terlihat benar-benar harus bersabar melalui itu ya. Kemudian yang aku lihat di sini, hubungan kalian itu memang membawa kalian berdua mengalami yang namanya transformasi, dimana proses transformasi itu nggak mudah ya. Ini perubahan yang major banget ya. Di sini ada the Death ya, major arcana, lalu di sini ada Five of Cups. Jadi bisa dilihat bagaimana situasi di antara kalian itu membawa perubahan yang besar banget di hidup kalian berdua, tetapi dengan cara yang tidak enak banget ya. Rasanya itu kayak mematikan ya, balik lagi the Death di sini ya, kayak mematikan, meluluhlantahkan hidup kalian, perasaan kalian, bahkan mental gitu ya. Dimana ini kesedihannya berlangsung panjang dan lama, tetapi ini kayak dibangun lagi gitu ya. Jadi setelah diluluhlantahkan, ini dibangun lagi sama universe. Ini ada Wheel of Fortune, dimana di sini ada Wheel of Fortune. Jadi kalian menemui kesempatan untuk memperbaiki ini sih. Jadi seperti yang aku bilang, diluluhlantahkan itu bukan hanya hubungan kalian, tapi kayak hidup kalian itu terasa seperti itu ya, dimana situasi kalian sama orang ini itu punya pengaruh sama hidup kalian secara keseluruhan ya. Intinya diikuti oleh perubahan hidup yang gak mudah gitu ya. Tapi setelah luluh lantah itu, aku melihat di sini kayak dibangun lagi gitu ya sama universe. Intinya keadaan meluluh lantahkan situasi kalian, hidup kalian, tapi keadaan juga yang membalikan itu. Keadaan yang membuka untuk terjadinya perbaikan itulah ya. Oke. Selanjutnya kalau yang aku lihat di sini, situasi jelas akan berubah ya. Mungkin beberapa bulan ke depan kalian bisa merasakan perubahan itu, walaupun perubahannya tidak langsung signifikan, tapi bertahap gitu ya. Ya, tapi ada perubahan itu ya. Kalau aku lihat di sini ada Six of Swords, jelas ada perubahan, dan mungkin saja ini tentang kembalinya kalian sama orang lama, Six of Cups di sini ya. Cuman aku melihat situasi salah satu orang di sini itu, aku ngerti. Jadi gini, yang aku lihat di sini adalah kalian karena perubahan yang transformasi besar yang nggak mengenakan itu tadi sebelumnya. Di sini kan ada the Death ya, ada the Death ya, ada kartu the Death di sini. Ini adalah transformasi besar dalam hidup seseorang yang jelas nggak mudah. Tetapi kalian bisa bertransformasi menjadi Queen of Wands. Orang yang mengalami transformasi berat ini belum tentu dia
akan berubah menjadi baik loh ya. Bisa saja dia terus menenggelamkan diri dalam kepahitan itu, dan bisa juga malah merubah hidupnya menjadi lebih buruk, itu juga bisa gitu ya, lebih tidak bisa dia kontrol gitu, atau intinya hidupnya lebih terpuruk, itu bisa juga gitu ya. Cuman aku melihat transformasi besar di sini, ini bisa mengubah kalian jadi Queen of Wands. Kita nggak membahas gender ya di sini, ini adalah energi aja. Queen of Wands ini bisa gender apapun. Ya, aku melihat di sini kalian justru berubah menjadi lebih kuat dan lebih amazing ya. Oke. Kemudian karena kalian sudah berada di energi Queen of Wands, kalian itu merasa punya kekuatan untuk memilih. Kalian punya pilihan untuk membawa hidup kalian ke arah yang lebih baik lah intinya. Jadi gini ya, Queen of Wands itu adalah sosok yang kuat ya, sosok yang percaya diri ya, sosok yang independen ya. Ya terlihat hot gitu ya, tapi kita juga nggak bahas hotnya, dan ini nggak membahas gender juga ya. Tetapi karena dia orang yang independen dan kuat, dia merasa punya pilihan. Terkadang orang kalau sudah merasa lemah, pilihan di depan pun dia merasa tetap tidak punya pilihan ya, tidak punya kekuatan untuk memilih. Nah, karena kalian sudah berada di energi Queen of Wands, aku melihat kalian di sini merasa punya kekuatan untuk membuat pilihan, karena kalian sudah berada di atas angin gitu ya. Kalian melihat pilihan yang ya ada beberapa lah ya, yang pasti kalian merasa sanggup untuk membuat pilihan karena kalian merasa kuat di situ ya, merasa di atas angin lah ya. Ya jelas kalian akan membuat pilihan yang tidak memberatkan kalian lah ya. Maksudnya buat apa kalian stay di tempat yang sesak gitu loh. Kalau kalian punya pilihan pindah ke tempat yang lebih sehat untuk kalian, lebih membahagiakan buat kalian, lebih leluasa untuk mengekspresikan diri kalian. Kalian punya kekuatan untuk itu gitu. Jadi kalian sadar sama pilihan dan kekuatan kalian. Jadi ya, aku melihat di sini akhirnya ya intinya kalian akhirnya memilih untuk berpindah gitu loh ya, bermigrasi gitu ya, pindah gitu. Bahasanya ya itulah ya, kalian aku lihat di sini akhirnya memilih melakukan langkah sesuatu untuk merubah situasi kalian gitu ke arah yang lebih baik, jelas ya, ke arah yang menguntungkan kalian gitu. Maksudnya menguntungkan di sini bukan oportunis ya, tetapi kalian merasa kalian layak untuk mendapatkan yang lebih baik dari itu gitu. Dan kalian nggak mau stay di tempat yang jelas udah tidak layak buat kalian. Ingat, kalian kan punya pilihan ya di sini. Kemudian aku melihat di sini ini bisa jadi orang lama sih ya, orang lama yang ingin mendekati kalian. Ini kemungkinan jelas orang yang sudah ada di hidup kalian, sudah pernah ada di hidup kalian. Tapi aku melihat ini energi orang lama yang ingin mendekati kalian, tapi kalian energinya sudah kayak gini loh, sudah cukup stabil gitu ya. Nah, emosional kalian juga lebih stabil gitu ya. Nah, orang yang datang ini mungkin cenderung masih tidak secara emosional tidak stabil seperti kalian, karena ini juga energi Prince of Cups gitu ya, sedangkan kalian energinya Queen of Pentacles kalau di sini. Ini tidak berbicara gender, cuman secara emosional mungkin kalian terlihat lebih stabil dan bisa jadi lebih dewasa. Jadi kalau aku lihat di sini, orang ini ingin mendekati kalian, tetapi kalian tidak bisa berharap banyak sama kemampuan orang ini untuk bisa kalian andalkan atau bisa mengimbangi kalian gitu. Tidak bisa berharap banyak di situ, tetapi orang ini ingin mendekati kalian ya. Ini seperti yang aku bilang, ini adalah orang lama, orang yang sudah kalian kenal lah intinya, oke? Nah, kalau aku lihat di sini, kalian itu sebenarnya udah tahu sih orang ini karakternya bagaimana gitu ya, dan kalian tidak langsung percaya sama orang ini. Kalian berhati-hati sama perasaan atau kata-kata atau pendekatan yang dilakukan atau diberikan orang ini terhadap kalian gitu ya. Oke.
Selanjutnya yang aku lihat di sini adalah, ya tadi kan aku bilang itu adalah orang lama, orang yang sudah kalian kenal. Orang itu memang ingin memperbaiki situasi atau hubungannya sama kalian. Jelas dia akan mendekati kalian lagi dan berharap ada kesempatan gitu ya. Dan di sini aku melihat seperti yang aku bilang di sini juga ya, bahwa di kartu Page of Cups di sini, nah aku melihat kalian itu mau berhati-hati dulu melihat perubahan orang ini gitu. Apakah kalian akan memberikan kesempatan atau tidak? Nah, itu kalian observasi, kalian perhatikan dulu orang ini gitulah ya. Orang ini kan datang lagi, ingin meminta kesempatan pada kalian, ingin memperbaiki hubungannya sama kalian. Nah, kalian kalau aku lihat di sini lebih kayak mengamati orang ini dulu sih, seperti apa jalannya gitu ya. Jadi tidak langsung mempercayai orang ini atau langsung memberikan kesempatan sama orang ini gitu. Mungkin karena kalian udah sulit kali ya percaya sama orang ini gitu ya. Kemudian iya ya, kalau aku lihat di sini kayak ini kayak kartunya Queen of Wands juga gitu loh, dan Six of Swords di sana, bahwa kalian itu beberapa bulan ke depan akan meninggalkan hubungan yang memang sudah gak layak buat kalian. Gak benar-benar kalian merasa kalian harus menghargai diri kalian untuk tidak stay di situ ya. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke. Di sini ada kartu Time to Go, dan di sini juga mempertegas ya. Ada kartu ini, cintai dirimu dan hargai ia. Cara seseorang mencintai dirinya adalah bagaimana ia menghargai dirinya. Cara seseorang menghargai dirinya adalah bagaimana ia mengajarkan orang lain untuk menghargai dirinya. Jadi menghargai diri sendiri. Oke, di sini kalau aku lihat sama ya. Ini kayak kartu Queen of Wands dan Six of Swords tadi juga ya. Menghargai diri kalian sendiri untuk pergi dari apapun yang udah nggak layak aja buat kalian ya. Kalian tidak tumbuh di situ dan kalian nggak bahagia di situ. Jadi kalian merasa kuat dan bahagia untuk lari, pergi dari situ dan melepaskan itu gitu ya. Kayak gitu, itu yang aku lihat di sini. Kemudian, nah, kalian mencari kedamaian buat diri kalian di sini ya. Karena kalian mau bahagia dan syarat untuk bahagia adalah kalian harus damai dulu kan sama hidup kalian, sama diri kalian. Jadi kalian mencari kedamaian itu loh. Kalian siap untuk pergi dari hal apapun yang udah nggak sehat buat kalian ya, situasi apapun. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan kalian di kartu ini aku sih melihat kalian benar-benar ini ya, benar di 3 kartu ini aku melihat kalian beberapa bulan ke depan akan pergi dari situasi yang sudah nggak sehat itu, dari hubungan yang sudah tidak sehat itu, hubungan apapun ya, dan orang-orang yang memang sudah kalian anggap nggak menghargai kalian atau pokoknya udah nggak sehat juga buat kalian. Kalian kayak menghentikan hubungan kalian dengan orang itu, kalian sudah berhenti berharap sama orang itu, dan kalian memang mau mengeliminasi orang itu, circumstances itu, situasi itu dari hidup kalian. Kalian merasa kuat untuk melangkah pergi dari situ ya. Oke. Ini mungkin kayak lagunya siapa ya? Judulnya apa ya lagunya Peter Pan ya. Dulu Peter Pan, kalau sekarang Noah gitu kan. Intinya sih nggak tahu ya, ini ada di liriknya kayak terus melangkah melupakan seseorang gitu lah ya. Judulnya apa aku lupa. Nanti kalian bisa cek aja lagi, atau mungkin kalian bisa tulis di komen ya. Menghapus jejakmu, oke aku ingat. Ya itu, kira-kira cocok lagunya sama itu. Maksudnya situasi kalian mungkin cocok sama lagu itu ya. Oke, ya di sini aku melihat kalian sadar. Ini soal pilihan yang sudah kalian sadari dan kalian menguatkan diri untuk buat pilihan itu sih. Di sini kan aku melihat kalian itu merasa lebih powerful gitu loh dari sebelumnya ya. Dan seperti kartu ini, mungkin di sini kalian kayak udah sadar untuk lebih menghargai dan mencintai diri kalian. Beberapa bulan ke depan kayaknya soal love life kalian adalah kalian menyadari pilihan, kalian lebih menghargai diri kalian, menyadari pilihan, kalian sadar terhadap pilihan yang ada,
sadar gitu ya. Kalian tahu kalian punya pilihan, lalu kalian mencintai diri kalian, menghargai diri kalian, dan kalian memilih untuk menguatkan diri, melangkah, mengambil pilihan itu. Jadi 3 bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan kalian kayak punya kekuatan lebih untuk menentukan pilihan kalian dan melangkah itu ya. Nah, seperti kartu ini ya, untuk ya salah satu cara untuk survive, untuk terus bahagia adalah tidak ragu mencari tempat yang tepat untuk keberlangsungan kenyamanan dan kebahagiaanmu. Tidak ragu meninggalkan segala yang toksik dan menyakiti. Mengapa resah dengan pendapat orang lain jika kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu? Kebahagiaan perlu diupayakan dan orang pertama yang bisa melakukan itu adalah diri sendiri gitu ya. Terkadang untuk mencari kedamaian ya, seseorang perlu melepaskan koneksi atau hubungannya dengan orang-orang, tempat-tempat atau hal yang hanya memberikan kebisingan atau ketidakbahagiaan dalam hidupnya gitu. Oke, nah ini yang kalian sadari beberapa bulan ke depan ya kalau aku lihat. Oke, dan kalian ini memulai untuk punya hubungan yang sehat dan baik sama diri kalian dulu gitu ya. Untuk menarik hubungan yang untuk menarik orang yang lebih tepat lah buat hidup kalian. Tapi intinya gini, di sini kalian sadar untuk punya hubungan yang baik sama diri kalian, untuk mencintai diri kalian gitu kan. Kalian sadar soal itu. Jadi kayaknya beberapa bulan ke depan kalian lebih mencintai diri kalian sih kalau aku lihat di sini ya. Karena kalian memang kalian sadar gitu. Kalian harus mencintai diri kalian dulu dan punya hubungan yang baik sama diri kalian dulu sebelum kalian punya hubungan sama orang lain gitu ya. Harapannya adalah kalau kalian sudah selesai dengan situasi ini gitu ya, kalian itu tidak harus terjebak pada hubungan yang tidak layak buat kalian ya, tidak layak buat kalian. Kalian tidak terjebak di hubungan kayak gitu, tidak terjebak di hubungan yang toksik, tidak terjebak pada situasi yang hanya membuat kalian tidak bahagia gitu ya. Kalian karena pertama kalian sudah lebih bahagia dengan diri kalian sendiri, itu pertama. Kedua, karena kalian sudah merasa kuat dengan diri kalian sendiri, merasa cukup sama diri kalian sendiri, kalian gak ragu juga gitu loh ya untuk menolak segala hal yang kalian anggap hanya mengganggu dan tidak menghargai diri kalian gitu. Kayak gitu sih intinya aku lihat di sini ya. Sebelum membangun hubungan dengan orang lain, setiap orang perlu membangun hubungan yang baik dengan dirinya. Saat seseorang sudah membangun hubungan baik dengan dirinya, ia sudah tahu bagaimana cara mencintai dan berdamai dengan dirinya ya. Itu yang aku lihat beberapa bulan ke depan ya. Nah, di sini soal keputusan, soal ya pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi dan suara hatimu. Ya, menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya. Jangan biarkan orang lain merebut kemerdekaanmu dalam membuat keputusan, ya. Setiap langkahmu mengandung kebebasan dan konsekuensi, ya. Jadi di sini aku melihat kalian memang akan tegas membuat keputusan sih. Kalau kalian nggak suka, kalian akan katakan itu dan kalian akan menyingkir dari situ beberapa bulan ke depan seperti itu ya. Cuman aku melihat di sini ada orang yang mau memperbaiki hubungannya sama kalian. Cuman kalian posisinya itu tidak langsung percaya karena melihat histori orang ini tuh dulunya seperti apa gitu loh, sehingga kalian nggak langsung percaya begitu aja, nggak langsung menerima begitu aja, tapi lebih kayak mengamati aja dulu gitu ya. Nah ini ada kalimat bagus juga ya, untuk to be old and wise you must first be young and stupid gitu ya. Pernahkah mungkin kalian merasa menyesal kali ya, ada yang kalian sesali dari yang terjadi dari masa-masa sebelumnya gitu loh, dari hal-hal yang pernah terjadi di hidup kalian, ada hal yang kalian sesali gitu loh. Kenapa kok dulu gue melakukan itu gitu ya, kenapa kok gue iya aja sama hal itu gitu ya. Jawabannya ini, pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang? Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Jadi ya udah, memang kalau mau dicari kekurangan akan selalu ada ya. Kalau mau dicari apa yang tidak sempurna itu akan selalu ditemukan dan selalu menjadi alasan untuk menyesali itu sih memang. Cuman balik lagi ya, yang diperlukan saat ini bukan
apa ya, gini lah, kita itu tahu diri kita gitu loh ya. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Kalau dicari pasti ada yang dia atau mereka sesali gitu kan. Karena hidup itu nggak datang dengan buku panduan. Jadi jelas kalau kita bisa melakukan kesalahan di dalamnya gitu kan. Dan apalagi ya, jadi yang bisa kita lakukan itu sebenarnya bukan menciptakan kehidupan yang sempurna tanpa kesalahan atau tanpa penyesalan gitu ya. Kalau orang bilang nggak ada yang disesali, dia tidak menyesal, itu dia berbesar hati aja sih sebenarnya. Tapi kalau dia tidak menyesal, dia kan akan melakukan hal itu. Tetapi kalau dia tidak melakukan hal itu, artinya ada hal yang dia sesali di situ. Cuman bentuk dia berbesar hati adalah, ya udah, gue tidak menyesali itu, gue ambil hikmahnya dan gue tidak akan melakukan itu lagi gitu kan. Gue akan melakukan yang terbaik untuk hidup gue ke depannya gitu. Itu bentuk orang berbesar hati. Tapi sebenarnya ada hal yang dia sesali dan tidak ingin dia lakukan kalau dia diberi kesempatan yang sama gitu loh ya. Kalau waktu itu bisa diputar, dia pasti tidak akan melakukan itu kalau dia sudah tahu gitu loh ya, situasinya situasi yang mengikutinya gitu loh. Jadi sebenarnya kita nggak perlu, iya benar sih, maksudnya kita tidak untuk menciptakan hidup yang sempurna ya, hidup tanpa penyesalan, tanpa ada hal yang ingin kita koreksi dari masa lalu. Kayaknya nggak seperti itu. Tujuan kita juga bukan seperti itu, dan it's okay gitu loh. Maksudnya tujuan kita adalah kita menyelesaikan hidup itu sebaiknya gitu aja kan, menjalani hidup itu sebaiknya. Kayak contohnya kita sekolah gitu ya. Kita sekolah itu nggak mungkin juga kan setiap ujian, setiap apapun tugas yang ada kita selalu dapat perfect 100, nggak ada kesalahan sedikit pun, pasti nggak ada. Ya, ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Maksudnya sepanjang kita sekolah, kita kan pasti nggak terus-terusan dapat nilai 100 toh. Kemungkinan tidak ya, kemungkinan. Ini bukan apapun ya, entah itu pekerjaan rumah atau ujian dan lain sebagainya. Intinya tidak ada yang tidak semuanya nilainya 100 gitu loh. Pasti ada lah kesalahan, walaupun nilainya 90 gitu kan, ada kesalahan gitu. Entah itu di pekerjaan rumah, entah itu di ujian gitu. Tidak yang peringkat 1 sekalipun, dia kan tidak di sepanjang sekolah itu dia terus mendapatkan nilai yang sempurna 100 gitu kan, enggak ya gitu. Jadi ya udah, yang dia perlukan kan memang dia selalu belajar aja dan melakukan yang terbaik gitu. Bukan menciptakan nilai yang sempurna di sepanjang dia sekolah gitu kan, di semua tingkatan gitu. Dia hanya perlu menjalani itu sebaiknya aja gitu kan. Jadi ya apa yang udah terjadi ya sudah gitu. Kita hanya bisa berupaya yang terbaik aja untuk hari ini dan hari esok gitu kan, kalau ada kesempatan gitu. Jadi nggak apa-apa, maksudnya ya udah, mau gimana lagi gitu kan. Jangan menuntut diri kita untuk menciptakan hidup yang sempurna sih, tapi kita apresiasi kalau diri kita tuh selalu mau belajar dan memperbaiki, itu aja. Jadi oke, aku ngerti. Dan soal sekolah tadi contohnya ya, maksudnya gini, memang tidak seperti yang aku bilang, enggak semua orang, kemungkinan tidak ada yang bisa mencetak skor 100 terus-terusan loh ya, di pekerjaan rumah, di ujian harian, ujian umum, ujian nasional, terserah lah itu. Kan tidak ada yang di seluruh tingkatan benar-benar nggak pernah melakukan kesalahan sedikit pun gitu ya, nggak ada kan. Nah, tapi dia tetap menyelesaikan sekolahnya gitu loh ya. Jadi itu poinnya, maksudnya kita memang nggak harus menciptakan skor sempurna terus gitu, tapi kita menyelesaikan itu, kita menyelesaikan sekolah kita selalu berusaha sampai kita menyelesaikan itu gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Untuk kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus, kita akan bahas keuangan kalian 3 bulan ke depan ya. Hai Sagittarius, kita lanjut ke pembacaan untuk keuangan dan karir kalian 3 bulan ke depan ya. By the way, kartu ini keluar lagi loh waktu aku
shuffle, kartu ini keluar lagi. To be old and wise, you must first be young and stupid. Jadi jelas kalian itu, kalau aku lihat di sini memang benar-benar merasa belajar sih dari apa yang terjadi di masa lalu. Itu banyak sekali yang mungkin kalian sesali, yang pilihan yang pernah kalian buat itu benar-benar dampaknya besar gitu loh, dan panjang untuk hidup kalian sampai saat ini bahkan, dan entah sampai kapan, karena tergantung kalian kapan benar-benar bisa move on dari situasi itu gitu ya. Jadi benar-benar menyesali hal itu, menyesali pilihan yang sudah kalian buat. Pokoknya aku melihat di sini ada pilihan yang benar-benar penyesalannya itu besar banget gitu buat kalian ya. Itu yang aku lihat di sini. Nah, soal keuangan kalian dan karir kalian 3 bulan ke depan itu seperti apa sih? Kalau aku lihat sih sebenarnya bagus ya. Maksudnya aku melihat di sini ada keberuntungan ya. Di sini aku melihat kalian itu punya kekuatan besar, dan ada keberuntungan juga yang membuat kalian itu bisa meraih itu ya. Cuman beberapa bulan ke depan ini kalian kerja keras banget, karena di samping kalian berusaha mencari materi untuk kalian, untuk hidup kalian gitu ya. Maksudnya di samping kalian harus bekerja keras nih dalam keuangan kalian dan karir kalian, kalian juga harus dealing dan berusaha stabil di tengah konflik hidup kalian ya. Itu yang aku lihat di sini. Kalian berusaha stabil, karena kalau enggak kalian bisa mengabaikan situasi keuangan dan pekerjaan kalian. Jadi kalian berusaha mencari kedamaian, meningkatkan kekuatan kalian gitu ya, dan bekerja keras banget untuk keuangan ini, untuk pekerjaan ini gitu. Tapi ada keberuntungan, cuman kabar baiknya ada keberuntungan di sini. Kabar bukan berarti nggak baik ya, cuman situasi yang nggak terlalu terdengar enak adalah kalian harus berusaha stabil gitu antara urusan pekerjaan dengan konflik yang ada di hidup kalian. Itu yang aku lihat di sini. Di satu sisi kalian merasa perlu kerja nih, perlu menghasilkan uang, perlu meraih uang yang oke gitu ya, yang sesuai dengan standar kalian, keinginan kalian gitu ya. Tapi di sisi lain kalian benar-benar harus sambil juggling dengan konflik yang sedang ada gitu. Ya, gitu yang aku lihat di sini. Jadi emang kayak gini ya. Life must go on gitu. Kayak orang kalau mau show juga gitu kan. Di satu sisi dia harus show gitu ya. Mungkin ya harus menjalankan pertunjukan itu gitu. Dia harus bekerja gitu. Tapi di sisi lain dia itu sebenarnya dalam keadaan mood yang gak enak menghadapi konflik gitu loh ya. Menghadapi konflik, moodnya nggak enak, dia sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi dia harus tetap memastikan pertunjukan itu terlaksana gitu. Jadi ya gitu ya, emang nggak mudah, tapi ya mau nggak mau gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Kalian berusaha menghadapi konflik, tapi kalian juga tetap berusaha bekerja di sini ya. Karena kalian ya jelas butuh materi juga kan di sini, oke. Kemudian yang aku lihat di sini, ini ada kalimat bagus juga ya dari Buddha gitu ya. Ketika kalimat bagus dari Buddha itu yang ini. Ini adalah pandangan aku ya. Aku akan bacakan pandangan aku aja. Yang ini kalian bisa langsung lihat kan, oke. Ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Ya, jadi aku melihat di sini ada penyesalan memang. Nah, penyesalan situasi yang ada di masa lalu itu yang terus mengikat kalian untuk, yang menghambat kalian untuk terbang gitu kan. Seperti itu. Jadi kayak orang terbang tapi dia nggak bisa tinggi gitu karena ada yang masih mengikat di kakinya. Itu penyesalan dan masa lalu itu gitu. Oke, nah kartu ini ada kartu ini ya, soal harapan yang mati gitu loh ya. Dan di love life tadi ada kartu the death juga gitu ya. Iya, jadi kartu yang apa ya, yang memang perubahannya nggak mudah, sesuatu besar yang terjadi, dan itu berat memang ya. Oke. Nah, pesan lain di sini adalah ini ya, tidak mungkin memaksa hati seseorang kecuali hidup dalam kebohongan.
Ini membahas soal hubungan kalian ya dengan seseorang, dan itu memang mempengaruhi hidup kalian seperti yang aku bilang ya, kebahagiaan kalian, kedamaian kalian, itu mungkin konflik kalian dengan seseorang di luar sana, dan itu keluar di pembacaan karir dan keuangan, jadi sangat berpengaruh banget ya kayaknya. Aku selesaikan bacaannya aja ya. Tidak mungkin memaksa hati seseorang kecuali hidup dalam kebohongan. Memiliki dan menjaganya bukan menggenggam hatinya secara paksa. Memberikan ruang untuk hatinya merasakan kenyamanan, artinya memiliki satu rangkaian utuh, berawal dari kenyamanan hati, lalu raga bisa mengikuti. Ketika kenyamanan itu bisa dihadirkan seseorang, ia tak perlu takut kehilangan. Kontrol obsesi adalah kunci. Ya mungkin di sini kayaknya kalian menjalani hubungan yang udah gak nyaman gitu ya, dan banyak konflik gitu. Kalian udah bingung harus menyelesaikan konflik itu seperti apa, dan itu kayak terus menggerogoti harapan dan hidup kalian aja gitu, kebahagiaan kalian gitu ya. Tapi dalam hal karir dan keuangan, aku melihat sebenarnya ada situasi yang bagus. Tadi aku sudah bilang ada keberuntungan, Four of Wands di sini dan King of Pentacles di sini. Aku melihat ya, dalam keuangan kalian ada kesempatan nih untuk meningkatkan pendapatan kalian, dan kalian kayak dipacu untuk bekerja keras terus. Balik lagi, situasi keuangan kayaknya yang datang bagus, tapi kalian juga harus juggling dengan keadaan ini loh. Konflik yang berkepanjangan, yang nggak selesai-selesai. Jadi kayak di sini ada energi Virgo juga ya. Yang aku lihat sih kayak secara keuangan bagus ya. Pendapatan bisa saja beberapa bulan ke depan ini ada peningkatan gitu ya, dan kalian mungkin jadi lebih sibuk gitu ya. Cuman aku melihat kayak kalian nggak benar-benar bisa menikmati keuangan itu di saat kalian masih terjebak di konflik ini gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Tapi secara keuangan oke. Itu aja untuk kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Kita ketemu lagi di video lainnya. Jangan lupa like dan share ya. Bye, good luck buat kalian ya.